Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diki Firarza dan teman saya. Nama saya Dimas Edi Lawrence. Kami dari kelas 11 IPA 2 akan membuat video tentang praktikum pegas fisika kelas 11, yaitu yang terdiri dari susunan tunggal, seri, paralel, dan campuran. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Pengertian hukum Hocke. Hukum Hocke menyatakan bahwa jika pada sebuah pegas bekerja sebuah gaya, pegas tersebut akan bertambah panjang sebanding dengan besar gaya yang bekerja pada pegas. Robert Hocke melalui percobaannya menyimpulkan bahwa sifat elastis pegas tersebut ada batasnya, dan besar gaya pegas sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Secara sistematis, pernyataan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu gaya sama dengan min konstanta dikali delta X atau selisih panjang. Kemudian menjadi konstanta sama dengan gaya dibagi selisih panjang. Apa itu pegas? Pegas atau per adalah benda yang bersifat elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis. Pegas biasanya terbuat dari berbagai macam logam, namun umumnya terbuat dari baja. Adapun pegas yang tidak terbuat dari baja, salah satu contohnya adalah karet pentil sepeda. Macam-macam susunan pegas. Yang pertama, susunan tunggal. Susunan tunggal adalah susunan yang hanya terdiri dari satu pegas saja. Yang kedua, susunan seri. Susunan seri adalah susunan yang terdiri dari dua pegas, tersambung sehingga pegas tampak panjang. Yang ketiga, susunan paralel. Tetap menggunakan dua pegas, namun susunan paralel sedikit berbeda dengan susunan seri, karena pada susunan paralel masing-masing pegas diikatkan ke pengait pegas, alias tidak menyambung. Kemudian yang keempat, susunan gabungan atau campuran. Susunan gabungan atau campuran adalah susunan yang menggabungkan antara susunan seri dan paralel, contohnya seperti gambar di samping. Baiklah teman-teman, untuk alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama kami menggunakan dua buah batang. Batang yang pertama berukuran 30 cm, kemudian batang yang kedua berukuran 15 cm. Nah, kemudian karena aksen kami ganjil dan genap, maka kami menggunakan 3 buah batu. Yang pertama bermassa 50 gram, yang kedua bermassa 100 gram, yang ketiga bermassa 200 gram. Kemudian untuk pengganti bekasnya kami menggunakan 3 pentil pesepeda. Kemudian untuk menampung beban massa kami menggunakan kantong plastik. Nah, berdasarkan alat dan bahan yang sudah kami sebutkan, di sini kami akan merangkai dan mengukur pada susunan tunggal. Langkah pertama, ambil batang kayu yang berukuran 30 cm. Lalu ambil satu pentil sepeda, kemudian ikatkan pada batang kayu yang berukuran 30 cm. Setelah diikat, kantong plastik dibolongkan di ujung kantong plastik. Setelah dilobongkan, ikat pentil pada ujung plastik. Setelah itu kita ukur panjang mula-mulanya. Di sini kita dapatkan panjang mula-mulanya yaitu 17 cm. Lalu masukkan 3 buah batu yang total semuanya adalah 350 gram. Setelah kita masukkan, lanjut kita ukur di panjang akhirnya. Panjang akhirnya kita dapat 34 cm. Nah, setelah kita mendapatkan panjang mula-mula dan panjang akhir, kita lanjut ke hitungan berikutnya, yaitu untuk mencari konstanta pegas pada susunan tunggal. Baiklah, berdasarkan video tadi, kita akan menghitung soal susunan pegas tunggal, yang dimana tadi kita ketahui bahwa panjang mula-mulanya yaitu 17 cm. Kita ubah ke meter, maka hasilnya menjadi 0,17 meter. Kemudian untuk panjang akhirnya kita dapatkan 34 cm. Kita ubah menjadi meter, maka hasilnya 0,34 meter. Kemudian untuk delta X atau selisih panjangnya, kita dapatkan melalui pengurangan.
yang dimana panjang akhir kita kurangkan dengan panjang mula-mula. Yang dimana panjang akhirnya tadi adalah 34, kita kurangkan dengan panjang mula-mula yaitu 17. Maka hasilnya tetap 17 cm. Kita ubah menjadi meter, hasilnya 0,17. Untuk masanya, tadi di video yaitu 350 gram. Kita ubah menjadi kilogram, maka hasilnya 0,35 kilogram. Kemudian untuk gayanya, kita dapatkan melalui gaya berat. Yang dimana gaya berat yaitu massa dikali gravitasi. Yang dimana masanya tadi yaitu 0,35 kilogram. Kita kalikan dengan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Maka hasilnya 3,5 Newton. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus konstanta sama dengan gaya dibagi selisih panjang. Yang dimana gayanya tadi yaitu 3,5, kemudian untuk selisih panjangnya tadi yaitu 0,17. Kemudian 3,5 kita bagi dengan 0,17, maka hasilnya 20,5 Newton meter. Nah, lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu merangkai susunan seri. Langkah pertama, ambil batang yang berukuran 30 cm. Lalu ambil 2 pensil sepeda, kemudian ikatkan menjadi satu. Setelah terikat kuat, ikatkan pensil sepeda pada batang kayu. Apabila sudah terikat dengan kuat, ikatkan kantong pada pensil sepeda sebagai penampung massa. Nah, setelah sudah diikatkan pada kantong, kita lanjut untuk mengukur panjang mula-mula pensil 1 dan pensil 2. Panjang mula-mula pensil 1 kita dapatkan 18 cm. Dan panjang mula-mula 2 kita dapatkan 25 cm. Setelah itu masukkan massa yang batunya masing-masing bermassa 50, 100, dan 200 gram, yang ditotalkan menjadi 350 gram. Jika sudah kita masukkan massanya, kita akan menghitung panjang akhir dari pensil 1 dan pensil 2. Panjang akhir dari pensil pertama kita dapatkan 38 cm. Dan panjang akhir pensil kedua kita mendapatkan 60 cm. Nah, setelah kita mendapatkan data-datanya, kita akan lanjut ke penghitungan susunan seri. Baiklah, berdasarkan video tadi, maka sekarang kita akan menghitung soal susunan pegas seri. Yang dimana di video tadi kita ketahui bahwa panjang mula-mula yang pertama yaitu 18 cm, kita ubah ke meter maka hasilnya 0,18 meter. Kemudian panjang mula-mula yang kedua yaitu 25 cm, kita ubah ke meter maka hasilnya 0,25 meter. Kemudian untuk panjang akhir yang pertama kita dapatkan 38 cm, kita ubah menjadi meter hasilnya 0,38 meter.
Kemudian panjang akhir yang kedua kita dapatkan 60 cm, kita ubah ke meter, maka hasilnya 0,6 meter. Kemudian untuk masanya, tadi kita menggunakan massa yang total bebannya yaitu 350 gram. Kemudian kita ubah ke kilogram, maka hasilnya 0,35 kg. Untuk gravitasinya atau percepatan gravitasi, kita dapatkan 10 meter per second kuadrat. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita perlu mencari dulu konstanta begas yang pertama. Kita dapatkan melalui rumus gaya yang pertama, kita bagikan dengan selisih panjang yang pertama. Yang dimana gaya pertama kita dapatkan melalui rumus massa dikali gravitasi. Kemudian untuk selisih panjang kita dapatkan melalui panjang akhir yang pertama dikurang panjang mula-mula yang pertama. Langsung saja kita masukkan massa dikali gravitasi yang massanya tadi sudah kita ketahui yaitu 0,35 kg. Kita kali dengan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Kemudian untuk delta X-nya yang kita dapatkan melalui rumus panjang akhir 1 dikurang panjang mula-mula 1, tinggal kita masukkan yaitu panjang akhirnya tadi kita dapatkan 0,38, kita kurangkan dengan panjang mula-mula 1 yaitu 0,18. Kemudian tinggal kita kali yaitu 0,35 tadi kita kali dengan 10, hasilnya 3,5 Newton. Kemudian 0,38 kita kurangkan dengan 0,18, maka kita dapatkan hasil 0,2 meter. Kita bagikan 3,5 Newton tadi dibagi dengan 0,2 meter. Hasilnya yaitu 17,5 Newton per meter. Kemudian yang kedua, langkah kedua, kita harus mencari konstanta pegas yang kedua. Kita dapatkan melalui rumus gaya yang kedua dibagi dengan selisih panjang kedua. Yang dimana gaya kedua tadi kita gunakan rumus yang sama yaitu massa dikali gravitasi. Namun untuk selisih panjangnya sedikit berbeda. Yang dimana kita perlu mengurangkan antara panjang akhir yang kedua dikurang dengan panjang mula-mula kedua. Untuk massa dikali gravitasi yaitu tadi 0,35 dikali 10. Kemudian untuk panjang akhir yang kedua yaitu 0,6 kita kurangkan dengan panjang mula-mula yang kedua yaitu 0,25. 0,35 dikali 10 maka hasilnya 3,5 Newton. Kemudian 0,6 dikurang 0,25 hasilnya 0,35 meter. 3,5 Newton kita bagikan dengan 0,35 meter maka hasilnya 10 Newton per meter. Kemudian untuk mencari konstanta pada pegas seri, kita menggunakan rumus yaitu 1 dibagi konstanta seri sama dengan 1 dibagi konstanta yang pertama ditambah 1 dibagi konstanta yang kedua. Nah, kemudian tinggal kita masukkan yang dimana tadi konstanta yang pertamanya kita dapatkan 17,5, kita bagikan dengan 1. Maka kita tulis 1 dibagi 17,5 ditambah 1 dibagi konstanta yang kedua tadi yaitu 10. Maka kita tulis 10, tinggal kita tambahkan. Nah, kemudian kita kalikan silang. Yaitu 1 dikali 10 maka kita tulis 10 dibagi yang 175 yaitu. Nah, setelah mendapatkan hasilnya tadi, kemudian kita samakan penyebutnya dengan cara mengalikan antara 17,5 kita kalikan dengan 10, maka saya mendapatkan hasilnya di sini yaitu 175. Kemudian tinggal kita kalikan silang yaitu 1 dikali 10 maka hasilnya 10. Kita bagi dengan 175, kemudian kita tambah yaitu 17,5 kita kali dengan 1 yaitu menjadi 17,5. Kita bagi dengan penyebutnya tadi yaitu 175. Kemudian kita hitung 10 ditambah 17,5 maka hasilnya 27,5. Kemudian untuk penyebutnya tetap menjadi 175. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya mencari konstanta pegas pada susunan seri. Tinggal kita balik dari yang tadinya 17,5 kita bagi dengan 27,5. Maka di sini kami mendapatkan hasil yaitu 6,36 Newton per meter. Kita akan lanjut ke praktikum yang ketiga yaitu susunan paralel. Di sini langkah pertama untuk merangkainya, ambil batang yang berukuran 30 cm. Kemudian ambil 2 buah pentil. Pentil pertama kita ikatkan ke batang yang sebelah kiri.
sebelah kiri batang. Apabila sudah terikat, kita ikatkan pensil kedua ke sebelah kanan. Nah, ketika sudah terikat keduanya, ambil batang yang berukuran 15 cm. Lalu ikatkan pentil yang sebelah kiri ke batang 15 cm. Jika sudah terikat, ambil satu buah kantong plastik, lalu kemudian bolongkan plastik dan masukkan ke batang yang berukuran 15 cm sebagai penampung massa benda. Jika sudah dimasukkan, lanjut pentil kedua kita ikatkan ke sebelah kanan batang yang berukuran 15 cm. Nah, rangkaiannya sudah selesai. Kita akan lanjut untuk mengukur panjang mula-mula pensil pertama dan pensil kedua. Kita akan ukur panjang mula-mula pensil pertama. Panjang mula-mula pensil pertama kita dapatkan 12 cm. Lanjut ke panjang mula-mula pensil kedua. Panjang mula-mula pensil kedua kita dapatkan 12 cm juga. Nah, setelah kita dapatkan panjang mula-mula dari pensil pertama dan pensil kedua, lanjut kita masukkan massa di kantong plastik yang total massanya semua yaitu 350 gram. Jika sudah dimasukkan, kita akan mengukur panjang akhir dari pensil pertama dan pensil kedua. Panjang akhir dari pensil pertama kita dapatkan 22 cm. Panjang akhir pensil kedua kita dapatkan 22 cm juga. Nah, setelah kita mendapatkan data-datanya, kita akan lanjut ke perhitungan susunan paralel. Baiklah, berdasarkan video tadi, maka kita akan masuk ke perhitungannya. Berdasarkan video tadi, kita sudah mengetahui bahwa panjang mula-mula pertamanya yaitu 12 cm. Kita ubah menjadi meter, maka hasilnya 0,12 meter. Kemudian untuk panjang mula-mula yang kedua yaitu 12 cm, kita ubah menjadi meter, maka hasilnya 0,12 meter. Kemudian untuk panjang akhir yang pertama, hasilnya adalah 22 cm. Kita ubah menjadi meter, maka hasilnya 0,22 meter. Untuk panjang akhir yang kedua, hasilnya 22 cm. Kita ubah ke meter, maka hasilnya 0,22 meter. Kemudian untuk massanya, berdasarkan di video tadi, kita menggunakan massa
350 gram. Kemudian kita ubah menjadi kilogram, maka hasilnya menjadi 0,35 kilogram. Untuk menghitung selisih panjang yang pertama, kita harus mencari panjang akhir yang pertama, lalu kita kurangkan dengan panjang mula-mula yang pertama. Yang dimana panjang akhir pertama dan panjang mula-mula pertama sudah kita ketahui, yaitu 0,22 kita kurangkan dengan 0,12, maka hasilnya 0,1 meter. Kemudian untuk selisih panjang yang kedua, kita perlu mencari panjang akhir yang kedua dan panjang mula-mula yang kedua. Yang dimana sudah diketahui juga, maka tinggal kita masukkan, yaitu 0,22 dikurang dengan 0,12, hasilnya tetap sama menjadi 0,1 meter. Kemudian untuk gayanya, kita menggunakan rumus massa dikali gravitasi, yaitu 0,35 dikali dengan 10, maka hasilnya 3,5 Newton. Kemudian untuk penyelesaiannya, kita perlu mencari K1 atau konstanta yang pertama dengan rumus gaya dibagi dengan selisih panjang. Kemudian untuk mencari gaya, kita menggunakan massa dikali gravitasi. Untuk mencari delta X atau selisih panjangnya, kita perlu menggunakan rumus, yaitu panjang akhir yang pertama dikurang panjang mula-mula yang pertama. Yang dimana tadi sudah kita ketahui semua, tinggal kita masukkan menjadi 0,35 kita kali dengan 10, maka hasilnya 35 Newton. Kemudian 0,22 dikurang 0,12, maka hasilnya 0,1. Kemudian 3,5 Newton dibagi dengan 0,1 sama dengan 35 Newton meter. Kemudian kita perlu mencari juga konstanta yang kedua menggunakan rumus yang sama, yaitu gaya dibagi dengan selisih panjang. Namun selisih panjangnya kita menggunakan rumus panjang akhir yang kedua dikurang dengan panjang mula-mula yang kedua, yaitu 0,22 dikurang dengan 0,12, maka hasilnya 0,1. Kemudian massa dan gravitasi tadi, yaitu 3,5 Newton, tinggal kita bagikan, maka hasilnya 35 Newton meter. Kemudian untuk mencari hasilnya, maka kita perlu menghitung konstanta total dengan cara menghitung konstanta yang pertama ditambah dengan konstanta yang kedua. Yang dimana konstanta yang pertama hasilnya 35, konstanta yang kedua hasilnya 35 juga, maka hasilnya adalah 70 Newton per meter. Nah, lanjut ke praktikum yang keempat, yaitu susunan campuran atau gabungan. Langkah pertama, ambil batang kayu yang berukuran 30 cm. Lalu ambil 3 buah pentil sepeda. Pentil pertama kita ikatkan ke sebelah kiri batang kayu yang berukuran 30 cm. Pentil kedua kita ikatkan ke sebelah kanan batang kayu. Setelah kita ikatkan, lanjut ambil batang kayu yang berukuran 15 cm, lalu ikatkan pentil yang sebelah kiri ke batang kayu yang berukuran 15 cm. Lanjut, ikatkan pentil kedua di sebelah kanan batang kayu yang berukuran 15 cm.
jika sudah terikat, lanjut pentil ketiga kita ikatkan ke batang yang berukuran 15 cm. Jika sudah terikat dengan kuat, ambil satu buah kantong plastik. Kemudian kita ikatkan pentil ketiga ke kantong plastik yang sudah dilubangkan. Jadi kita harus melubangkan plastiknya terlebih dahulu. Nah, apabila sudah jadi rangkaiannya, kita akan lanjut untuk mencari panjang mula-mula pentil pertama, pentil kedua, dan pentil ketiga. Nah, apabila sudah jadi rangkaiannya, kita akan lanjut untuk mencari panjang mula-mula dari pentil pertama, pentil kedua, dan pentil ketiga. Kita akan mencari panjang mula-mula pentil pertama. Panjang mula-mula pentil pertama yaitu 17 cm. Lanjut ke panjang mula-mula kedua. Panjang mula-mula kita dapatkan 17 cm. Lanjut ke mencari panjang mula-mula yang ketiga. Panjang mula-mula dari pentil ketiga yaitu 13 cm. Lanjut kita isi kantong plastiknya dengan massa yang totalnya 350 gram. Apabila sudah diisi, kita lanjut untuk mencari panjang akhir dari ketiga pentil tersebut. Panjang akhir dari pentil pertama kita dapatkan 22 cm. 22 cm. Panjang akhir dari pentil kedua yaitu 22 cm. Lanjut ke panjang akhir pentil ketiga. Panjang akhir dari pentil ketiga yaitu 20 cm. Nah, jika sudah mendapatkan data-data tadi, kita akan lanjut ke perhitungan susunan campuran dan gabungan atau gabungan. Baiklah, mari kita masuk ke susunan pegas gabungan atau campuran. Yang dimana berdasarkan video tadi sudah kita ketahui panjang mula-mula yang pertama yaitu 17 cm, kita ubah menjadi meter maka hasilnya 0,17 meter. Kemudian panjang mula-mula yang kedua yaitu 17 cm, kita ubah menjadi meter maka hasilnya 0,17 meter juga. Untuk panjang mula-mula yang ketiga yaitu 13 cm, kita ubah menjadi meter maka hasilnya 0,13 meter. Untuk panjang akhir yang pertama yaitu 22 cm, kita ubah menjadi meter maka hasilnya 0,22 meter. Panjang akhir kedua juga 22 cm, kita ubah menjadi meter maka hasilnya 0,22 meter. Untuk panjang akhir yang ketiga yaitu 20 cm, kita ubah menjadi meter maka hasilnya 0,2 meter. Kemudian massanya yaitu 350 gram, kita ubah menjadi kilogram maka hasilnya 0,35 kg. Kemudian untuk percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Oke, kemudian kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita harus mencari dulu konstanta penggantinya dengan cara menghitung konstanta yang pertama ditambah konstanta yang kedua. Menggunakan rumus yang konstanta pertama yaitu F1 dibagi dengan selisih panjang 1 ditambah untuk K2-nya menggunakan rumus gaya 2 dibagi dengan selisih panjang 2. Untuk gaya rumusnya tetap sama yaitu massa dikali gravitasi. Namun ada yang berbeda.
yaitu pada selisih panjangnya. Untuk selisih panjang yang pertama, maka kita menggunakan panjang akhir yang pertama dikurang dengan panjang mula-mula yang pertama. Untuk selisih panjang yang kedua, kita menggunakan panjang akhir yang kedua dikurang dengan panjang mula-mula yang kedua. Yang dimana kedua hal tersebut sudah kita ketahui sebelumnya. Maka tinggal kita masukkan, yaitu 0,35 kita kalikan dengan 10 dibagi dengan 0,22 yaitu sebagai panjang akhir yang pertama dikurang dengan 0,17 sebagai panjang mula-mula yang pertama. Kemudian kita tambah dengan gaya yang kedua dibagi dengan selisih panjang 2 yaitu 0,35 dikali 10 dibagi dengan 0,22 dikurang 0,17. Maka keduanya mendapatkan hasil 3,5 dibagi dengan 0,05 ditambah 3,5 dibagi dengan 0,05. 3,5 dibagi 0,05 maka hasilnya 70 dan 3,5 dibagi 0,05 hasilnya juga tetap 70. Maka 70 ditambah 70 yaitu 140 Nm. Kita mengetahui konstanta penggantinya adalah 140 Nm. Sekarang kita mencari konstanta yang ketiga, yaitu dengan memasukkan gaya yang ketiga dibagi dengan selisih panjang yang ketiga. Gaya yang ketiga tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu massa dikali gravitasi dibagi dengan panjang akhir ketiga dikurang dengan panjang mula-mula yang ketiga, yaitu 0,35 dikali dengan 10 dibagi dengan 0,2 dikurang 0,13. Maka hasilnya 3,5 dibagi dengan 0,07 hasilnya yaitu 50 Nm. Kemudian kita juga perlu mencari untuk konstanta gabungannya menggunakan rumus 1 per konstanta pengganti ditambah 1 per konstanta yang ketiga. Yang dimana kita ketahui untuk konstanta penggantinya yaitu 140, kemudian kita tambahkan dengan konstanta yang ketiga yaitu 50 menjadi 1 per 140 ditambah 1 per 50. Kemudian untuk menyamakan penyebutnya kita perlu mengalihkan antara 140 dengan 50 yang menghasilkan 7000. Kemudian untuk mendapatkan 50 ditambah 140 itu kami mengalihkan silang, yaitu 1 dikali 50 kita tulis 50, kemudian 140 dikali 1 hasilnya tetap 140. 50 ditambah 140 maka hasilnya 190. Maka untuk di bawahnya tetap yaitu 7000. Maka 190 dibagi dengan 7000. Nah, kemudian untuk mencari konstanta gabungannya kita perlu mengolahnya lagi supaya hasilnya bisa didapat, yaitu dengan 1 per konstanta gabungan kita tuliskan yaitu tadi 190 per 7000, maka kita tinggal tuliskan yaitu 1 dikali 7000 sama dengan 190 dikali konstanta gabungan. Kemudian 1 dikali 7000 hasilnya 7000 sama dengan 140 dikali konstanta gabungan. Kemudian konstanta gabungannya pindah ruas menjadi konstanta gabungan sama dengan 7000 per 190. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita bagikan yang hasilnya yaitu 36,8 Nm. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah hasil video praktikum pegas fisika dari kelompok Dimas dan Diki dari kelas 11 MIPA 2. Semoga dari video tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.